TV gede 75 inci ke atas pastinya masih mahal banget nih, apalagi kalau panelnya rusak, harga gantinya seperti beli TV baru. Solusi terbaik lainnya adalah Smart Android Projector. Di depan gue sudah ada dari brand Ezreal dengan seri EZ-S1, tapi apa bisa nih mengalahkan kualitas layar TV dan seberapa worth it nih untuk dibeli? Pastinya simak video ini sampai selesai ya. For your information ya, Ezreal EZ-S1 di pembelian sekarang ya dapat yang baru. Ada peningkatan nih fitur yang berbeda dengan pembelian lama di bawah tahun 2025. Jadi kalau di YouTube nih ada yang review Ezreal EZ-S1 yang bikin 2 tahun yang lalu, itu seri yang lama. Dan yang pastinya yang baru itu ada fitur nambah dan harga turun nih. Mantap kan ya. Oke, langsung saja kita ke bagian desain, dimana Ezreal EZ-S1 berbentuk persegi panjang dengan rounded nih di bagian sisinya, berbahan ABS yang cukup tebal dan warnanya putih, juga tidak cepat berubah warna putihnya ke kekuningan. Bentuknya standar proyektor dengan size-nya 290 x 220 x 93 mm dengan berat 2,5 kg. Untuk bagian atas terdapat tombol navigasi nih seperti back dan tombol OK. Di bagian samping kanan terdapat airflow dengan speaker di sepanjang sisinya nih, dan bagian samping kiri terdapat knop putar dan juga jadi tombol power on dan off nya, serta airflow dan speaker yang di bagiannya bisa dibuka nih, jadi ada filternya juga. Nah, untuk bagian depannya pastinya yang utamanya terdapat lensa atau lens yang berbahan lens glass dan dikasih lens covernya nih. Nah, di sampingnya ada 2 sensor nih, autofocus dan keystone-nya nih, dimana produk lama itu tidak ada ya. Nah, di bagian bawahnya pasti ada 4 penyangga dengan karet biar tidak gerak-gerak nih kalau kegeser-geser, dan 4 mounting baut untuk dipasang ke bracket. Ada penyangga yang diputar juga nih agar menyesuaikan posisi ketinggian dari proyektor Android-nya. Nah, untuk bagian belakangnya terdapat port-port ya, seperti 2 port HDMI 2.0, 2 USB 3.0 dan audio jack 3,5 mm, dan tombol on dan off powernya serta port kabel powernya. Nah, yang menarik nih USB 3.0 nya nih, jadi 2 kalian bisa pakai flashdisk untuk nonton di proyektornya. Nah, beralih ke bagian kualitas layar nih pada Android Smart Projector Ezreal EZ-S1, dimana sudah Full HD native 1920 x 1080 pixel, bisa upscaling ke 4K. Untuk brightness-nya 550 ANSI lumen, aspek rasionya 16:9, 4:3, serta auto fit-nya ya menggunakan 4D keystone correction, jadi cahaya terhalang benda, layar cepat menyesuaikan skalanya nih, mantap. Proyektor distance-nya untuk jaraknya di 1,5 sampai 4 meter. Untuk projection screen size-nya dari 43 inch sampai 120 inch, cukup besar ya. Untuk mode gambarnya juga ada nih seperti user, standar, vivid, sport, movie, game, energi saving, dan bisa di custom juga nih untuk pengaturan brightness, kontras, dan lain-lainnya. Oke, seperti biasa kita tes layar dengan YouTube dan Netflix seberapa baik nih terang gelap, highlight dan shadow, serta kontras dan warnanya nih, serta view angle-nya. Di sini kita coba nih di bahan fleksi putih dan juga tes screen dari RF Grey 75 inci dengan cahaya terang, lampu, serta jendela dan gelap total nih, serta kita sandingkan nih dengan
TV 43 inci dengan harga 3 jutaan, dan TV QD mini LED nih 85 inci. Perbandingan layarnya sejauh apa, dan kita coba nih bermain game bola e-football di PS5 sebaik apa respon time dan input lag-nya, dan kita tes juga di laptop nih untuk UPO test seberapa bagus untuk respon time-nya serta kontras. Pastinya gak lupa untuk view angle-nya nih. Yo, saatnya nyalain semangatmu, karena kali ini kita review High Home Appliances Indonesia, bikin hidup makin mudah bro. Masuk dapur, kulkas kinclong banget, pendingin cepat, sayur tetap padat, blender nyala, suara lembut halus, smoothie beres, langsung bikin puas, mesin cuci muter, bajuku wangi, air hemat tapi bersih berseri, TV-nya tipis, suara murni, nonton drama sampai larut pagi, dari dapur sampai ruang santai, semua alat bikin hidup damai, teknologi keren, desainnya oke, saatnya bilang hai yang paling kecil. Review High, bikin hidup makin easy tiap hari. Review High, produk keren kualitas tinggi, dari AC, kipas sampai mesin cuci, High selalu jadi pilihan pasti. Review High, yang ngerti kebutuhanmu kini. Pagi datang, semangat pun nyala, kopi panas, TV mulai bicara, buka kulkas, senyum bahagia, semua lengkap di rumahku tercinta, dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu, teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru, dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya, hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi, setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Appliancesku, pagi datang, semangat pun nyala, kopi panas, TV mulai bicara, buka kulkas, senyum bahagia, semua lengkap di rumahku tercinta, dari dapur sampai ruang tamu, semua hidup karena kamu, teknologi bantu setiap waktu, hai selalu di sisiku. Hai teman setia di rumahku, bikin hidup makin seru, dari pagi sampai malam tiba, hai hadir penuh cahaya, hai nyalain semangatku lagi dengan gaya dan teknologi, setiap hari jadi lebih berarti bersama Hai Home Appliancesku. Bersama Hai Home Appliancesku, bersama Hai Home Appliancesku.
Untuk YouTube dengan Full HD 1080 cukup baik ya di cahaya gelap. Untuk terang dan highlightnya, gelap shadownya, dan kontras serta detailnya juga cukup baik untuk upscaling ke 75 inci. Untuk warna agak sedikit kurang ya untuk akurasinya. Untuk Netflix kita menggunakan TV box untuk 4K HDR nya yang terbaca pada Netflix, jadi bisa maksimal untuk nonton di 75 incinya. Pastinya gradasi warnanya sedikit lebih luas dan akurasi warnanya lebih baik karena proyektor back brightness-nya nggak berasa ya, jadi tingkat terangnya agar datar di sepanjang adegan film. Di sini kita betulin dengan TV 43 inch Full HD 3 jutaan juga. Menurut gue kalau ada cahaya terang masih jauh ya perbedaannya, apalagi di konten gelap. Terlihat ya di area hitamnya dasar screennya dibandingkan TV yang kepekatan hitamnya lebih baik. Untuk cahaya gelap hampir sama ya, apalagi di konten gelap, karena proyektor harus disesuaikan lagi nih untuk brightness-nya, karena kalau dikecilin ke 43 inci akan lebih terang ya dibandingkan ke 75 inci. Kita tes juga nih battle sama TV 4K QD mini LED untuk Netflix dengan Dolby Vision dengan proyektor Ezreal EZ-S1 dengan TV box nih. Nah, di sini baru berasa ya lawan TV mahal untuk peak brightness-nya dan kedalaman warnanya tuh jauh berbeda. Untuk cahaya gelap masih 11-12 ya. Untuk 4K upscaling-nya seperti detail dan kontrasnya. Untuk cahaya terang proyektor Android jadi jauh ya perbedaannya lawan QD mini LED. Untuk tes gradasi warna berasa ya beda dengan TV dan cepat hilangnya. Untuk layar rotor gray di 55%, kiri ke kanan agak gelap ya. Proyektor Android fokusnya paling baik dan terang di bagian tengahnya. Untuk blooming harusnya nggak ada ya di proyektor Android, tapi warna gelapnya tidak pekat atau jadi terang keseluruhan. Untuk view angle-nya jadi unggulan nih di proyektor Android dibandingkan TV. Nonton sambil tiduran juga aman, nonton dari kiri kanan juga aman, warna dan brightness tidak turun. Makanya bioskop sampai sekarang masih menggunakan jenis cahaya tembak, bukan panel atau layar. Nonton dari sudut lebar pun masih enak banget. Kita tes juga nih untuk gaming PS5 dimana Ezreal EZ-S1 terbaca jadi 4K 60Hz dan juga bisa Dolby Audio. Sayangnya untuk VRR dan lain-lain belum tersedia. Untuk main game bola, e-football masih enak ya dimainkan. Sedikit delay tapi masih nyaman. Pergerakan bola juga masih enak. Shadownya tidak ada tapi sedikit ngeglit ya. Tapi masih enak untuk pergerakannya. Untuk tes Oppo di PC ya terlihat terbacanya lebih tinggi ya dari 60Hz, tapi respon time-nya agak beda ya sama TV, kurang stabil untuk naik turun respon time-nya. Kita tes juga nih upscaling Full HD ke 100% di 75 inci. Terlihat nih agak di bagian tengah agak garis-garisnya lebih detail ya, dan semakin ke sudut kiri atau kanan garis-garisnya sedikit agak ngeblur, tapi overall keseluruhan upscalingnya sangat bagus. Oke, beralih ke bagian audio pada Android Smart Projector Ezreal EZ-S1 yang mempunyai channel 2.0 dengan speaker whopper 2x5 watt. Untuk support Dolby Audio terdapat mode audio juga seperti user, standar, vivid, sport, movie, musik, dan news nih, serta bisa mengatur juga custom untuk suara bass, mid, sama treble-nya. Kita tes kualitas audio dengan YouTube NCS dan Netflix untuk surround audionya, seberapa baik bass dan suara surround dari Dolby Audio di Netflix.
Untuk audio di Ezreal EZ S1 dengan total 10 wattnya menurut gue lebih baik ya dibandingkan TV-TV di kelasnya di 3 jutaan. Kemungkinan karena posisi naruhnya di depan kita nonton, jadi untuk audionya, untuk powernya sangat baik ya terdengarnya ya. Gue paling suka untuk suara midna, untuk suara surround di netek juga di audionya juga lumayan terasa ya, dimana untuk separasinya terdengar cukup jelas, tembakan, ledakan. Oke, kita beralih ke bagian operasi sistem dan spesifikasi pada Android Smart Projector Ezreal EZ S1 yang masih menggunakan Android tipe 9 dengan beranda home-nya yang langsung terdapat rekomendasi video serta deretan aplikasi yang diinstal dengan UI yang masih berasa jadul ya, dan juga menu setting yang standarnya Android tipe lama. Untuk spesifikasinya menggunakan chipset MT5862 dengan 4 core Cortex A53 dengan kecepatan di 1550 mHz, grafik Mali G31 dengan RAM 1 GB dan penyimpanan yang cukup gede nih di 32 GB. Ini sama dengan spesifikasi TV 43 3 jutaan Full HD sekarang ya. Oke, beralih ke bagian konektivitas dan remote pada Android Smart Projector Ezreal EZ S1 yang pastinya sudah menggunakan Wi-Fi dengan dual band nih 2,4 dan 5 GHz, Bluetooth 5.0, tapi sayangnya belum support siaran TV lokal ya, digital. DVB-T itu untuk mirroring juga tersedia ya dari HP ke Android Projector ini dengan aplikasi bawaannya nih seperti Miracast dan juga iOS Cast, bisa langsung mirroring produk iOS seperti iPhone dan MacBooknya. Untuk power inputnya di 100 sampai 200 volt dengan power consumption di 133 watt. Untuk remote-nya simple nih dan compact dengan 2 tombol fokus nih kiri dan kanan, memudahkan untuk tempat tanpa memutar knob di proyektornya. Tombolnya juga kliki dengan dipencet-pencetnya juga berasa nggak murahan ya, lumayan bagus nih. Akhirnya sampai juga kesimpulan video ini. Di awal video, apakah Android Smart Projector bisa menggantikan TV yang harganya sama seperti Ezreal EZ S1 untuk kualitas layar? Pastinya masih belum, dan bisa dibilang hampir ya, hampir bisa menggantikan, tapi di kondisi cahaya yang minim atau mati total. Untuk experience menonton dan gaming di layar gede nih seperti 75 inch ke atas cukup baik ya di harganya pastinya. Contohnya untuk TV 70 inch ke atas harganya masih 10 jutaan dan tanpa adanya takut lagi nih panelnya rusak atau mudah pengen pindah-pindah spot nonton atau main konsol gamenya di mana aja. Mantap nih. Pastinya screen-nya untuk layarnya juga harus diperhatikan ya, seperti tembok putih dan elastic wet screen untuk cahaya mati total. Untuk kualitas yang lebih baik seperti kontras dan kepekatan hitam di kondisi ada cahaya terang nih, pakai reflective gray screen dan flexi yang kita coba tes ini. Walaupun untuk modelnya masih lama, dimana sekarang proyektor Android lebih mini dan bisa rotate vertikal di 180 derajat, karena ini sebenarnya model lama yang di-upgrade nih fitur dan speknya.
Untuk desainnya kecil dan bisa rotate. Ada seri Israel lainnya seperti Xtel HomePod yang sudah Google TV. EZ S1 sayangnya OS-nya ya juga tidak ikutan di upgrade ke Google TV, tapi dengan harga 3 jutaan, dimana sebelumnya 5 jutaan dan sekarang jadi 3 jutaan, masih dibilang worth it ya. Dimana kalau kalian punya TV box dengan Android 14 bisa lebih memaksimalkan Israel EZ S1 ini, dimana upscaling 4K-nya cukup baik nonton Netflix atau main PS5 dengan Dolby audionya. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa pastinya untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV yang mau direview, boleh pastinya langsung tulis komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.